Halo dan selamat datang di tutorial Atana. Hari ini kita akan bahas tentang tab keuangan. Pertama ada General Ledger, Journal, Kas Bank, Fixed Asset, Kurs Harian, Budget, Proses Giro Masuk Keluar, Masa PPN, PP21, Konteks Ekspor. Pertama kita membahas General Ledger ya. General Ledger ini ya seperti master daftar akun, sama aja. Apa yang ditulis di sini muncul di sini. Ini cuma read only. Di kasnya ada berapa, nilai-nilainya, piutang. Kalau mau lebih detail, ditekan salah satu, lalu bisa dilihat di history. Ini lebih detail lagi. Bertransaksi per bulan, per tahun, bisa lihat. Oke. Next, kita bahas journal. Journal memorial, semua orang akuntansi pasti ngerti ya. Ini adalah jurnal-jurnal yang kita mau masukin yang tidak ada sehari-hari di penjualan dan pembelian. Yang rutin maksudnya. Next adalah jurnal terjadwal. Jurnal terjadwal ini mirip jurnal memorial, cuma ini yang terjadwal. Jadi tiap bulan ada terus, nggak usah diisi. Seperti PPh 25 dan lain-lain lah. Pengeluaran yang rutin ini masuk jurnal terjadwal. Next, kas bank request. Ini maksudnya kalau karyawan kita minta kita untuk membayar sesuatu, requestnya di sini. Misalnya dia di luar kota, dia lewat app bisa request pembayaran sesuatu, nanti muncul di sini. Tinggal kita yang masukkan akun mana dan kita ACC. Next, kas bank masuk keluar transfer ini mirip ya. Kas bank masuk itu uang masuk dari kas bank masuk dari penghasilan lain-lain, kas bank keluar untuk biaya-biaya, kas bank transfer antar internal ya, dari kas ke bank atau bank ke bank, ini urusan di sini ya. Jadi kalau mau terima uang, ditekan plus, terus diisi akunnya, deskripsinya, keterangan nominal, terus di approve. Simple. Untuk kas bank transfer, sama ya, semua sama. Dari rekening mana, persen, nominal. Next, fixed asset. Penyusutan. Jadi ini ada kaitannya dengan kategori aset. Waktu itu kan sudah kita set di sini ya. Jadi kita isi nama aset yang kita mau masukkan, pilih kategorinya. Nanti otomatis. Next kita bahas fixed asset penyusutan. Jadi di sini kita kalau ada mobil lebih detail ya, mobil Mitsubishi nomor berapa, kita mau nyusutkan ya di sini. Sama barang baru, nama, kategori, pilih salah satu, otomatis keluar ini. Kategori kita waktu itu bikin di kategori aset sini. Grup aset juga di sini, grup aset bikinnya. Ya tinggal diisi. Nilai residu adalah nilai terendah untuk mobil itu. Misalnya 50 juta, ketik di sini. Terus umur ekonomi sudah 8 tahun, telah disusutkan. Telah disusutkan itu misalnya hari ini kita baru pasang Atana. Ternyata mobil kita sudah tahun lalu sudah beli. Ya, selama 1 tahun telah disusutkan berapa ya ditulis di sini. Oke. Next adalah
mutasi. Ini lebih ke proyek-proyek ya. Jadi kalau kita punya bulldozer, sekarang lagi di Jawa, kita ada proyek di Kalimantan, ya kita mutasi supaya kita tahu posisi aset kita di mana. Ini ada urusan sama JPC dan proyek ini modul terpisah ya. Nanti bisa diskusi sama tanah untuk modul-modul ini. Next, alokasi aset proyek juga sama. Ini urusan sama proyek-proyek. Kita nanti bahas lebih detail di waktu bahas proyek. Next, kurs harian. Kurs harian untuk menentukan untung rugi kurs. Jadi tiap hari kita isi kursnya di sini. Nanti waktu kita beli sama bank untuk bayar supplier, Atana akan hitung waktu bayar. Next kita bahas kurs harian. Jadi kurs harian ini tujuannya untuk hitung untung rugi kurs. Jadi tiap hari kita isi kursnya. Nanti waktu kita bayar ke supplier, Atana akan hitung untung atau rugi kurs. Oke. Next, budget. Budget untuk hitung dan bikin budget tahunan atau bulanan. Jadi di sini ada per tahun, ini ada per bulan, bisa digeser. Jadi kalau atasan kasih kita budget untuk listrik, PDAM, telepon, dan lain-lain, kita bisa taruh di sini untuk tahunan. Kalau bulanan bisa, untuk bulanan bisa ditulis di sini, nanti kumulatif bisa kelihatan di sini. Next, proses giro masuk dan keluar. Ini kalau kita terima giro atau cek, pas tanggalnya kita mau cairkan, ya kita tulis di sini. Banknya masuk ke bank mana, gironya nomor berapa, jumlahnya berapa, nanti masuk ke rekening kita. Next, keluar ya sama ya. Next, kita bahas BPN. Ini untuk record, keep track. BPN masukan, BPN keluaran. Supaya kita tahu posisinya kita sekarang. Lebih bayar atau kurang bayar. Keluaran, waktu kita jual ke orang, masukan waktu kita beli dari supplier. Kalau ini otomatis ya. Waktu kita bikin faktur pajak, masuk ke sini. Kalau ini kita milih. Bulan ini kita mau masukin BPN-nya apa saja. Kita tinggal tambah. Ini keluar daftar semua pembelian kita. Nanti kita tinggal nyentang-nyentang yang mana kita mau masukkan di periode ini. Next, PPh 23. PPh 23 mirip sama PPN untuk keep track. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut waktu kita bahas pembayaran pembelian. Ini berlaku waktu dalam kasus-kasus kita beli jasa sama orang, kita harus motong PPh 23. Nanti kita lebih bahas lebih banyak lagi di pembayaran. Dan terakhir adalah Cortex Export. Ini untuk ekspor BPN, untuk lapor ke Cortex dalam bentuk XML. Ya, sekian, terima kasih.